Sunyi yang tak lagi menakutkan, pintu pertama menuju panggilan jiwa. Pernahkah kamu merasa, hidupmu berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai bergerak pelan-pelan? Seperti desir angin yang tak terdengar oleh telinga, namun terasa oleh hati yang jujur. Seperti langkah-langkah lembut dari dalam batin, yang perlahan mengajakmu untuk berhenti dan mendengar lebih dalam. Jika kamu merasakan itu, kamu tidak datang ke sini karena tidak sengaja. Dan video ini tidak muncul di layar handphonemu hanya karena algoritma. Ada yang lebih besar yang sedang membawamu ke sini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang mulai terbangun. Terima kasih telah membuka ruang untuk hadir bersama narasi ini. Terima kasih karena kamu memilih untuk tetap tinggal. Meskipun banyak hal lain bisa kamu lakukan. Mungkin ini bukan video pertama yang kamu tonton hari ini. Tapi bisa jadi, inilah satu-satunya yang kamu butuhkan. Karena sekarang, kita sedang berbicara tentangmu, tentang perjalanan yang telah jauh, tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak kamu ucapkan, tapi diam-diam kamu simpan dalam diam. Dan bila kamu berada di usia senja, jika kamu mulai merasakan tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan, maka mungkin mungkin jiwamu sedang dipanggil. Jangan buru-buru menolaknya, dengarkan dulu, dengan tenang. Dengan hati terbuka, tanda pertama yang muncul dalam panggilan jiwa adalah ini, sunyi yang tak lagi menakutkan. Dulu, sunyi terasa seperti ancaman. Ia menelanjangi kebisingan yang selama ini kita jadikan pelarian. Sunyi membuat kita berhadapan dengan diri sendiri. Dan itu seringkali terasa terlalu menekan. Tapi sekarang, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi tergesa saat sendirian. Kamu tidak lagi gelisah saat semua orang sibuk sendiri. Kamu bahkan mulai mencari-cari waktu untuk benar-benar diam. Bukan karena kamu lelah, tapi karena kamu menemukan ketenangan di dalamnya. Sunyi yang dulu membuatmu merasa hampa, sekarang justru menjadi ruang yang penuh. Penuh dengan makna, penuh dengan kehadiran. Itu bukan sekadar perubahan suasana hati. Itu adalah panggilan yang sedang bekerja dalam diam. Sunyi tidak datang untuk menyiksa. Ia datang untuk membimbingmu kembali ke dalam dirimu yang tak lagi kamu kenali. Karena selama ini kamu terlalu sibuk menjadi banyak hal bagi dunia. Sekarang, dunia sudah mulai melambat. Dan jiwamu mulai berbicara, lewat diam, lewat rasa, lewat sunyi. Cobalah perhatikan, apakah akhir-akhir ini kamu lebih tenang saat tidak ada siapa-siapa? Apakah kamu mulai menyukai momen ketika tidak harus menjadi siapa-siapa? Jika iya, maka kamu tidak sedang menjauh dari hidup. Kamu justru sedang mendekati jiwamu sendiri. Dan ini bukan hal kecil. Ini adalah pintu pertama yang dibuka oleh panggilan yang lebih tinggi. Kamu mungkin tidak akan mendapat penjelasan rasional tentang semua ini. Tapi kamu akan merasakannya, di dada, di napas, di kesadaran yang mulai menepi dari keramaian. Jika kamu merasa itu, jangan abaikan, berterima kasihlah. Karena tidak semua orang bisa merasa seperti itu. Hanya mereka yang telah berjalan jauh, yang akhirnya mampu menghargai diam. Bagian ini, tentang sunyi yang tak lagi menakutkan, adalah pengantar menuju tanda berikutnya. Kerinduan yang tidak bisa kamu beri nama. Kerinduan yang datang bukan dari ingatan, tapi dari dalam jiwa. Saatnya kita masuk ke bagian selanjutnya. Tetap bersamaku, karena perjalanan ini belum selesai. Kita masih punya 4 tanda lagi, yang mungkin sedang kamu alami diam-diam. Kerinduan yang tak bisa dijelaskan dan kekosongan di tengah kelimpahan. Chosen One, terima kasih karena kamu memilih untuk tetap tinggal. Karena tak semua orang sanggup duduk dalam sunyi dan menatap dirinya sendiri. Apa yang kita bicarakan di sini bukan untuk mereka yang mencari hiburan, tetapi untuk mereka yang sedang mendengar sesuatu dari dalam dirinya. Jika kamu masih di sini, ada alasan mengapa kamu tidak pergi. Dan bisa jadi, alasan itu bukan berasal dari pikiranmu, tapi dari jiwamu, yang selama ini diam, dan kini mulai bersuara. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, dengan tenang, dengan penuh kesadaran, karena sekarang, kita sampai pada tanda yang kedua dari 5, yang mungkin kamu rasakan di usia senja. Tanda kedua, kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Chosen One, ada satu jenis rindu yang tidak punya arah. Bukan kepada seseorang, bukan kepada masa lalu, bukan pula kepada tempat yang pernah kamu kunjungi. Ini adalah rindu yang muncul tanpa nama. Rindu yang muncul saat kamu memandangi langit sore. Rindu yang tumbuh saat kamu terbangun di dini hari.
dan tidak bisa menjelaskan mengapa dada terasa penuh. Mungkin kamu pernah mencobanya, mencari tahu apa yang kamu rindukan. Kamu mengingat masa muda, kamu menengok kenangan, kamu menyusuri jejak-jejak lama. Tapi tak satu pun dari itu bisa menjawab rasa yang tumbuh di hatimu. Karena ini bukan tentang kembali ke masa lalu. Ini adalah tentang kembali ke dalam. Kita sering mengira bahwa rindu itu milik mereka yang kehilangan. Tapi kadang, rindu adalah milik mereka yang sedang dipanggil pulang. Pulang bukan dalam arti tempat, tapi pulang kepada keberadaan yang sejati. Chosen One, jiwa yang sedang terbangun tidak lagi rindu kepada dunia. Ia rindu kepada dirinya yang utuh. Ia rindu kepada kehadiran yang dulu pernah ia rasakan saat masih kanak-kanak. Saat dunia belum terlalu bising. Saat hati masih jernih. Saat tidur terasa penuh pelukan langit. Mungkin kamu juga sedang merasakan itu. Kerinduan yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Karena kamu sendiri pun tidak tahu cara menjelaskannya. Tapi itu tidak membuatmu gila. Itu tidak membuatmu aneh. Itu hanya berarti satu hal. Kamu sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dirimu. Saat kerinduan itu datang, jangan buru-buru mencari jawaban. Cukup hadir bersamanya, duduk dalam diam, dan biarkan ia berbicara dalam bahasanya sendiri. Kadang, dalam kerinduan yang tak bernama itu, kita menemukan bagian dari jiwa kita yang telah lama tertinggal. Tanyakan pada dirimu perlahan, dengan keheningan yang jujur, apakah aku benar-benar merindukan sesuatu di luar sana? Atau aku sedang rindu kepada siapa aku sesungguhnya? Bila hatimu tergetar saat mendengar pertanyaan ini, itu adalah tanda bahwa kamu sedang mendekati sesuatu yang penting. Dan saat kerinduan itu terus tumbuh, kamu mulai menyadari bahwa segala yang dulu kamu kejar, ternyata tidak benar-benar memuaskan. Kita masuk ke tanda ketiga. Tanda ketiga, kekosongan di tengah kelimpahan. Chosen One, mungkin hidupmu kini terlihat lengkap dari luar. Keluarga yang hangat, pekerjaan yang telah tuntas, capaian yang pernah kamu impikan di masa muda, anak-anak yang tumbuh dewasa, waktu yang lebih longgar. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong yang kamu rasakan di dada. Bukan karena kurang, tapi karena tidak ada yang cukup bisa menjawab panggilan terdalam dalam dirimu. Dunia mengira kamu sedang menikmati hidup, tapi kamu tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Ada sesuatu yang belum kamu mengerti. Seperti ada satu bagian puzzle yang hilang. Meski semua keping lainnya sudah lengkap, banyak orang akan menyuruhmu bersyukur. Mereka tidak salah, tapi mereka tidak sepenuhnya tahu. Karena kekosongan ini bukan karena kamu tak bersyukur, justru karena kamu mulai sadar bahwa hidup bukan hanya tentang kelimpahan yang terlihat. Ini adalah saat ketika jiwa mulai menuntut makna, bukan kesenangan, bukan pencapaian, tapi kejujuran terdalam akan siapa kita sesungguhnya. Kekosongan ini adalah ruang yang disiapkan oleh jiwa, untuk sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang lebih dari sekadar hasil. Kamu tidak perlu melawan rasa itu, karena saat kamu menerimanya, kamu justru akan menemukan ketenangan baru. Ketika kamu tidak lagi menuntut untuk merasa penuh dari luar, jiwa akan mulai menunjukkan kekayaan dari dalam. Bila kamu merasakan itu, bahwa hidupmu terlihat utuh, tapi hatimu masih mencari sesuatu yang tak bisa disebut, maka peluklah rasa itu. Itu bukan kekurangan, itu adalah ruang, dan ruang itu diciptakan untuk perjalanan yang lebih dalam. Kita sering takut dengan kekosongan, padahal justru di dalam kekosongan itulah jiwa menciptakan tempat untuk kehadiran ilahi. Bukankah kita juga diciptakan dari ruang kosong di antara napas? Bukankah kita lahir dari keheningan rahim? Kekosongan ini bukan kutukan, ia adalah awal dari sesuatu yang suci. Chosen One, coba tarik napas perlahan, tutup mata sejenak, dan tanyakan pada jiwamu dengan lembut, apa yang ingin kau isi dalam ruang ini? Bisa jadi, jawabannya bukan datang hari ini. Tapi percayalah, ia akan datang, karena kamu sudah bersedia membuka ruangnya. Dan jika kamu sudah sampai di tahap ini, merasakan sunyi yang damai, rindu yang tak bernama, dan kekosongan yang tidak mengancam, maka jiwamu sudah sangat dekat dengan cahaya. Tanda berikutnya akan membimbingmu untuk melihat dunia dengan mata yang berbeda. Bukan lagi hanya apa yang terlihat, tetapi apa yang tersembunyi di balik segalanya. Jangan pergi, karena bagian ketiga akan mengungkapkan tanda yang paling dalam. Tanda yang tidak hanya mengubah cara kamu melihat, tapi juga mengubah cara kamu hadir di dunia ini. Tetap bersamaku, Chosen One. Kita belum selesai.
melihat dunia dari balik tirai dan menerima luka sebagai pintu. Chosen One, terima kasih telah berjalan sejauh ini bersamaku. Banyak yang datang karena penasaran, tapi hanya jiwa yang benar-benar terpanggil yang akan tetap tinggal. Jika kamu masih mendengarkan, itu bukan karena kata-kata ini indah, melainkan karena sebagian dari dirimu mengenali kebenaran yang disampaikan. Bukan dengan logika, tapi dengan keheningan yang dalam. Karena semua ini bukan tentang informasi. Ini tentang pengenalan. Pengenalan akan sesuatu yang sejak lama sudah ada dalam dirimu. Tapi baru sekarang kamu cukup sunyi untuk mendengarnya. Dan jika kamu telah menyadari tanda-tanda sebelumnya, sunyi yang tak lagi menakutkan, kerinduan yang tak bisa dijelaskan, dan kekosongan di tengah kelimpahan, maka kini saatnya kita masuk ke tanda keempat. Tanda keempat, melihat dunia dari balik tirai. Chosen One, pada titik tertentu dalam perjalanan jiwa, kita mulai kehilangan minat untuk menilai permukaan. Apa yang terlihat tidak lagi cukup. Apa yang terdengar tidak lagi utuh. Apa yang disampaikan tidak lagi sepenuhnya dipercaya. Kamu tidak menjadi sinis. Kamu hanya mulai melihat sesuatu dengan kedalaman yang berbeda. Dulu, kamu melihat seseorang berbicara dengan keras, dan kamu pikir mereka kuat. Sekarang, kamu melihat luka di balik suaranya. Dulu kamu melihat seseorang marah, dan kamu pikir mereka menyerang. Sekarang, kamu melihat ketakutan di balik amarah itu. Pandanganmu berubah, dan perubahan ini bukan datang dari teori atau buku, tapi dari pengalaman, dari luka, dari keheningan yang memurnikan cara pandangmu. Kamu mulai menyadari bahwa setiap peristiwa, setiap pertemuan, setiap kehilangan, bukan terjadi untuk menyakiti, tapi untuk mengajarkan. Dunia ini, Chosen One, bukan sekadar tempat yang kacau dan tak terkendali. Dunia ini adalah cermin. Ia memantulkan isi batin kita. Dan ketika kita sudah tidak lagi bereaksi dengan gegabah, kita mulai melihat pantulan itu dengan jernih. Apa yang kamu anggap masalah di luar, ternyata berasal dari dalam. Apa yang kamu anggap kekurangan pada orang lain, ternyata bayangan dari luka yang belum selesai dalam dirimu. Inilah titik kepekaan jiwa, di mana kamu tak lagi hidup dalam permukaan. Kamu mulai menyelam dalam arus peristiwa. Kamu tak lagi bertanya, apa yang terjadi padaku? Tapi, apa yang sedang diajarkan oleh hidup padaku? Dan dari sini, jiwa menjadi tenang, bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi menganggap hidup sebagai lawan. Chosen One, apakah kamu belakangan ini sering merasa bahwa sesuatu sedang ditunjukkan padamu? Bahwa kebetulan mulai terasa terlalu tepat waktunya. Bahwa ada pola yang kamu lihat di balik peristiwa yang kamu alami. Jika iya, kamu bukan sedang berhalusinasi. Kamu sedang dibimbing untuk melihat dengan mata hati. Dan hanya mereka yang sudah melampaui usia pencarian luar, yang akan memiliki ketenangan untuk melihat apa yang tersembunyi. Inilah salah satu tanda bahwa jiwa sedang dipanggil. Untuk tidak hanya hidup, tapi benar-benar hadir. Dan sekarang, kita sampai pada tanda yang paling sunyi, tapi juga paling dalam, tanda yang bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Bila kamu bersedia menerimanya. Tanda kelima, menerima luka sebagai pintu. Chosen One, hidup tak pernah benar-benar memudahkan kita. Ia membentuk kita dengan cara yang tajam. Dengan kehilangan, dengan kesalahan, dengan luka yang tidak selalu cepat sembuh. Kita mencoba melupakan, menyibukkan diri, menyalahkan keadaan. Tapi semakin kita menolak luka, semakin ia tumbuh diam-diam di dalam diri. Namun di usia yang lebih matang, ada satu momen yang sangat penting. Saat dimana kamu tidak lagi bertanya, mengapa aku harus melalui itu? Tapi mulai bertanya, apa yang bisa kutemukan dari sana? Luka tidak lagi menjadi musuh. Ia menjadi guru. Ia menjadi pintu. Pintu menuju kejujuran yang tak bisa kamu capai dengan jalan lain. Coba ingat kembali luka terdalam dalam hidupmu. Apakah itu pengkhianatan? Apakah itu kehilangan orang terkasih? Apakah itu rasa gagal, atau tidak dianggap? Lalu tanyakan, apa yang aku pelajari dari situ? Apa yang aku sadari tentang diriku sendiri setelah itu? Apa yang akhirnya bisa kubuka dalam hatiku karena luka itu? Chosen One, hanya mereka yang telah jatuh dan bangkit, yang bisa menatap hidup tanpa dendam. Hanya mereka yang telah melewati rasa sakit paling dalam, yang bisa berbicara dengan ketulusan. Jiwa yang pernah terluka, adalah jiwa yang telah disentuh oleh kehidupan. Dan ketika kamu tidak lagi ingin melupakan lukamu, tapi justru memeluknya dengan lembut, itu berarti kamu tidak lagi hidup sebagai korban.
Kamu hidup sebagai saksi, saksi atas keberanianmu untuk tetap mencintai. Meski hatimu pernah retak, saksi atas kekuatanmu untuk tetap membuka diri. Meski pernah ditinggalkan, saksi atas keteguhanmu untuk tetap hadir. Meski pernah ingin menyerah, luka tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membuka sesuatu yang terkunci. Ia datang untuk membuatmu lebih peka, lebih dalam, lebih manusia. Dan ketika kamu telah sampai di titik ini, melihat dunia dengan mata hati, dan memeluk lukamu sebagai pintu yang suci, maka kamu telah menerima panggilan jiwamu. Panggilan itu tidak meminta kamu berubah menjadi orang lain, tidak meminta kamu pergi jauh, tidak meminta kamu jadi sempurna. Ia hanya memintamu hadir, sungguh-sungguh hadir, dengan segenap hatimu, dengan kejujuran, dengan kesadaran, dengan kasih. Chosen One, di usia ini, kamu tidak sedang terlambat. Kamu justru sedang tepat waktu. Karena semua pengalamanmu, semua kehilanganmu, semua perjuangan yang kamu simpan dalam diam, adalah bagian dari perjalanan kembali. Kembali ke dirimu yang sejati. Kembali ke rumah dalam batinmu. Kembali ke cahaya yang selama ini bersinar dalam diam. Bila hari ini kamu bisa menatap cermin dan melihat bukan hanya wajah yang menua, tapi jiwa yang tumbuh, maka kamu telah menerima panggilan itu. Dan kamu tidak sendiri. Kami yang berada di ruang ini bersamamu, juga sedang berjalan menuju hal yang sama. Maka bila kamu merasa video ini menjelaskan apa yang selama ini kamu rasakan, berbagilah. Tinggalkan satu kalimat dari hatimu di kolom komentar. Bukan demi perhatian, tapi demi kemungkinan bahwa kata-katamu akan menjadi obor bagi jiwa lain. Karena saat satu jiwa terbangun, jiwa-jiwa lain bisa mendengar gaungnya, dan dunia menjadi sedikit lebih terang. Meski tidak ada yang berubah secara kasat mata. Terima kasih, Chosen One. Kita telah sampai di ujung dari bagian ini. Tapi perjalananmu baru saja dimulai. Kita akan bertemu kembali, di waktu yang lebih sunyi, dan ruang yang lebih dalam. Tetap hadir, tetap lembut, dan tetap jujur pada suara yang memanggilmu dari dalam. Anda tidak terlambat, Anda baru saja siap, jiwa yang mendengar, jiwa yang menjawab. Chosen One. Kini kita sampai di ujung narasi ini. Namun seperti hidup, ujung hanyalah gerbang yang lain. Yang selesai hanya kata, bukan perjalananmu. Jika kamu mendengarkan hingga titik ini, bukan karena kamu penasaran, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tahu. Ini bukan video biasa, dan kamu benar. Ini bukan video biasa, karena kamu pun bukan jiwa biasa. Apa yang telah kamu dengarkan bukan hanya tentang tanda-tanda di usia tua. Bukan tentang teori kehidupan, bukan tentang motivasi palsu yang hanya membakar sejenak, tapi tentang panggilan jiwa, yang sunyi, yang lembut, yang tidak menjanjikan apa-apa, tapi mengajakmu untuk hadir sepenuhnya dalam hidupmu. Mari kita duduk sekali lagi, di dalam ruang ini, tenangkan napasmu, luruskan punggungmu, dan izinkan aku menyampaikan sesuatu yang tak bisa disampaikan dalam bahasa biasa. Chosen One, di hidup ini, banyak hal datang dan pergi. Orang-orang berubah, keadaan berubah, tubuh menua, pekerjaan berakhir, hubungan berpindah, dunia tidak berhenti bergerak. Namun ada satu hal yang tidak pernah meninggalkanmu, dirimu yang sejati. Dan di usia ini, saat kamu tidak lagi berusaha membuktikan, tidak lagi tergesa mengejar, tidak lagi ingin dilihat, justru di sanalah suara jiwa mulai terdengar. Sunyi tidak lagi menakutkan, karena kamu telah cukup jauh berjalan untuk tahu bahwa tidak semua yang ramai itu berarti. Kerinduan yang tak bernama mulai muncul, karena sebagian dari jiwamu tahu, hidup ini lebih luas dari apa yang kamu raih. Dan yang kamu cari mungkin bukan di luar, melainkan di dalam. Kekosongan di tengah kelimpahan bukan karena kamu tak bersyukur, tapi karena jiwa sedang menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih dalam dari pencapaian. Makna, kamu mulai melihat dunia dari balik tirai. Karena kamu tak lagi ingin menang sendiri. Kamu mulai melihat luka orang lain, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memaafkan. Dan akhirnya, kamu menerima lukamu sebagai bagian dari jalan pulang. Semua ini bukan tanda kelemahan, bukan tanda akhir, bukan tanda kamu terlambat. Ini adalah tanda kamu akhirnya siap. Siap untuk berhenti melarikan diri. Siap untuk tidak lagi membungkam suaramu sendiri. Siap untuk hadir, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya yang utuh. Chosen One,
Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita pahami saat itu terjadi. Banyak luka yang tidak masuk akal. Banyak kehilangan yang membuat kita bingung. Tapi lihatlah kamu hari ini. Masih bertahan, masih bisa mendengar, masih punya hati yang lembut. Meski dunia pernah mengeraskanmu, bukankah itu keajaiban? Seringkali, kita berpikir bahwa hidup yang baik adalah hidup tanpa luka. Tapi ternyata, hidup yang benar-benar berarti adalah ketika kita bisa menjadikan luka sebagai cahaya. Sebagai jalan, sebagai pelajaran yang menuntun jiwa kembali pulang. Kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Kamu hanya berjalan dalam gelap untuk menemukan terang dari dalam. Dan jika hari ini kamu menemukan narasi ini, dan merasa seolah-olah seluruh isinya sedang berbicara langsung kepadamu, maka ketahuilah, jiwamu sudah lama mendengar. Mungkin kamu mengabaikannya dulu, karena kamu terlalu sibuk membuktikan sesuatu. Terlalu sibuk menjadi berhasil. Terlalu sibuk menjadi apa yang dunia minta. Tapi sekarang, ketika dunia mulai melepas genggamannya, jiwamu mengambil alih, dan itu bukan akhir, itu adalah awal yang suci. Chosen One, apa yang kamu lakukan mulai hari ini tidak perlu besar, tidak perlu diumumkan, tidak perlu dramatis. Yang kamu butuhkan hanya satu, kejujuran. Jujur pada hatimu, jujur pada apa yang kamu rasakan, jujur pada arah yang sebenarnya ingin kamu tempuh. Jiwa tidak membutuhkan panggung. Ia hanya membutuhkan ruang, ruang untuk didengarkan, ruang untuk dibiarkan bicara, ruang untuk menangis tanpa alasan yang harus dijelaskan, ruang untuk mencintai tanpa takut, ruang untuk menjadi tanpa harus tampil. Dan jika kamu merasa dunia sudah terlalu keras, terlalu cepat, terlalu penuh tuntutan, maka ingatlah bahwa kamu boleh memilih jalan yang berbeda. Kamu boleh berjalan pelan, kamu boleh mengambil jeda, kamu boleh melepaskan apa yang tak lagi sesuai. Dan kamu boleh tidak tahu akan kemana, selama kamu tetap hadir di langkah ini. Karena jiwa tidak menuntut arah. Jiwa hanya menuntut kehadiran. Chosen One, aku ingin kamu tahu satu hal terakhir. Kamu tidak sendiri. Di balik layar ini, ada banyak jiwa lain yang sedang berjalan dengan langkah yang serupa. Mereka juga diam, mereka juga mencari, mereka juga tidak bisa menjelaskan mengapa hati mereka menangis di tengah malam. Tapi mereka tetap berjalan. Dan kamu adalah bagian dari mereka. Mungkin dunia tidak akan mengerti perjalananmu. Tidak semua orang akan mendukungnya. Tapi tidak apa-apa, karena ini bukan tentang mereka. Ini tentangmu dan jiwamu. Tentang panggilan yang tak bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Jika kamu telah tiba di usia di mana semua hal yang dulu penting mulai kehilangan artinya. Jika kamu mulai ingin hidup dengan lebih perlahan, lebih sadar, lebih mendalam, maka kamu tidak salah arah. Kamu tidak gila, kamu tidak aneh, kamu hanya mulai bangun. Dan itu adalah hadiah yang tidak semua orang sempat alami. Banyak yang hidup hingga tua, tapi tidak semua mengalami kebangkitan jiwanya. Kamu salah satu dari yang terpilih. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu bersedia mendengar. Sekarang saatnya kamu menjawab, bukan dengan lari, bukan dengan membantah, tapi dengan kembali ke dalam. Biarkan hidup yang baru dimulai bukan dari luar, tapi dari cara kamu hadir, dalam percakapan sehari-hari, dalam napas yang kamu sadari, dalam cara kamu mencintai, tanpa pamrih. Biarkan setiap hal kecil menjadi persembahan, karena jiwa tidak menunggu pencapaian besar, tapi keikhlasan yang murni. Chosen One, jika kamu merasa narasi ini adalah bagian dari jiwamu, aku mengundangmu untuk berbagi. Tinggalkan sepatah kata di kolom komentar. Satu kalimat dari hatimu. Siapa tahu, itu akan menjadi cahaya bagi jiwa yang lain. Siapa tahu, itu akan mempertemukanmu dengan seseorang yang juga berjalan diam-diam. Dan jika kamu merasa video ini datang di waktu yang tepat, bagikan, sebarkan kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Bukan demi angka, tapi demi menyentuh jiwa-jiwa yang sudah terlalu lama diam. Kita telah sampai pada akhir narasi. Tapi bukan akhir kehadiran, karena aku akan tetap menunggu di sini, di ruang sunyi ini, bersamamu, kapanpun kamu ingin kembali. Aku akan tetap ada, karena dalam dunia yang berubah-ubah, kita semua butuh satu tempat, yang mengingatkan kita siapa kita sesungguhnya. Sampai bertemu kembali, di jeda berikutnya, dalam ruang yang lebih dalam, dalam cahaya yang lebih halus, dalam doa yang lebih sunyi. Tetap hadir, tetap lembut, tetap berjalan,
Karena jiwamu tidak pernah benar-benar tersesat. Ia hanya sedang dalam perjalanan pulang. Aku di sini bukan kebetulan. Jiwaku memilih jalan ini sebelum aku dilahirkan. 2. Ada cahaya dalam diriku yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia. 3. Segala luka yang pernah ada bukan untuk melemahkanku, tapi untuk membangunkanku. 4. Aku tidak tertinggal, aku sedang dipersiapkan. 5. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat, meski kadang aku tak mengerti jalannya. 6. Aku belajar mendengar suara jiwaku lebih dalam daripada kebisingan dunia. 7. Aku tidak perlu dimengerti oleh semua orang. Aku hanya perlu selaras dengan panggilan jiwaku. 8. Ada alasan ilahi kenapa aku merasa berbeda. 9. Kebisuanku bukan kelemahan, tapi bentuk kekuatan dalam kedalaman. 10. Setiap langkahku adalah doa yang berjalan. 11. Aku tidak berjalan sendirian. Alam, semesta, dan cahaya menuntunku. 12. Jiwaku tahu jalan pulang. Aku hanya perlu percaya. 13. Aku tak datang untuk dunia luar. Aku datang untuk menyala dari dalam. 14. Kesunyian bukan tempat asing bagiku. Di sanalah jiwaku bernapas. 15. Aku bukan siapa-siapa bagi dunia, tapi aku segalanya bagi tugas jiwaku. 16. Ketika dunia tidur, jiwaku terjaga. 17. Aku tidak mencari validasi. Aku sedang membangun keselarasan. 18. Jiwaku telah menandai jalan yang tidak semua orang bisa lihat. 19. Apa yang tampak seperti penundaan, adalah penyelarasan sempurna dari semesta. 20. Aku mengingat siapa diriku sebelum dunia mengatakan siapa aku harusnya. 21. Aku tidak cocok di mana-mana, karena aku sedang dicipta untuk tempat yang lebih dalam. 22. Penderitaanku tidak sia-sia, ia sedang mengukir kemurnian jiwaku. 23. Aku hadir untuk menjadi cahaya, bukan bayangan dari ekspektasi. 24. Tidak semua orang bisa memahami jalan ini, dan itu tidak apa-apa. 25. Aku sedang dibentuk oleh tangan yang lebih bijak daripada pikiranku. 26. Aku tidak harus tahu semua jawabannya. Aku hanya perlu berjalan satu langkah dalam kepercayaan. 27. Yang tak terlihat jauh lebih nyata daripada yang kasat mata. 28. Jiwaku bukan untuk dunia ini, tapi untuk kebenaran yang lebih tinggi. 29. Aku membuka diriku untuk bimbingan ilahi yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. 30. Jiwaku dipilih bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi sadar.